Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang ketemu sama Mas Roni di sini. Kita bisa, ini pertama kali, dan dia telah melihat dan mendengar khotbah-khotbah dari Romodannya ya Pak ya, sama dengan siapa? Pak Bambang Lusena. Sebenarnya ortodok ini yang membawa kita berdua, Romodannya dan saya, pada tahun 1988. Ketika kami lulus dari Amerika, Romodannya dulu ke sini, lantas kita mendirikan gereja ortodok dan SK pada waktu itu keluar tahun 91. Ya, dengan demikian, nah orang-orang ini sekarang yang ada di sana adalah merupakan bagian daripada misi kita dulu adalah Yunani. Akhirnya ada sesuatu, ada split, ada Rusia, ada apa? Ada namanya Koptik, ya, dan lain sebagainya. Ya, Bambang Lusena dulu juga belajar dari kita dari Romodannya di Solo. Akhirnya beliau diajak kemana? Ke Syria dengan Romodannya, bersekolah di sana dan melanjutkan di Kairo untuk mendapatkan doktornya di sana. Jadi pada hakikatnya kalau kita melihat di mana di medsos itu yang muncul hanya 3B. Saya sendiri, siapa? Bambang Lusena, Bambang Dwi Bianto. Nah, saya sendiri ada Bambang Cahyo Daksono. Ini yang muncul di medsos yang mengajar. Hanya mungkin Pak Roni belum tahu saya, baru kali ini tahu ya. Nah, di dalam ajaran-ajaran yang kamu paparkan di sana kita saling menopang. Kalau Pak Romodannya dan sistematika, Pak Bambang adalah budaya. Nah, kami adalah metafisika. Artinya kita meseimbangkan bahwa di dalam gereja ortodok itu bukan hanya dogmatis, tapi perlu praktis di dalam kehidupan ini. Ya, saudara, kita ucapkan terima kasih atas kedatangan daripada Pak Roni di sini. Semoga nggak bosan Pak, semoga nggak bosan. Dan memang di sini setiap kali kita selesai liturgis, biasanya ada dialog teologis. Apa saja ditanyakan, please, nggak apa-apa, karena supaya apa? Di sini pada waktu orang dibaptis itu mengerti tentang imannya. Ya, nah kemarin kami di mana di Gus Durian langsung diangkat sebagai mau dijadikan pengurus dari Gus Durian komunitas. Kami masuk ke sana tujuannya gereja ortodok supaya bisa dikenal banyak orang, karena memang yang ada kemiripan dengan Islam ini dan bisa menjadi Islam hanya siapa? Hanya kita, bukan orang-orang Protestan dan sebagainya. Setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ya, kita mesti ada banyak pertanyaan di lingkupan orang Yahudi. Karena orang Yahudi percaya bahwa pribadi yang tidak disentuh oleh maut dan tidak tersentuh oleh maut adalah Allah itu sendiri. Nah, dengan bangkitnya Kristus dari antara orang mati, maka timbullah pertanyaan di lingkupan orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi. Siapakah dia itu? Bagaimana dia bisa bangkit dari antara orang mati? Sementara yang ku tahu, Yesus ini adalah anak seorang tukang kayu, Yusuf namanya. Tapi mengapa dia bisa bangkit dari antara orang mati? Apakah dia itu Allah?
ini yang berkecamuk di dalam diri orang-orang Farisi pada waktu itu. Jawabannya dengan mudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Paulus dan Yohanes. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 ada buku di situ, ada Alkitab. Kolose 1 ayat 15. Ya. Coba dibaca. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, lebih sulung daripada segala sesuatu yang diciptakan. Kalau dia katakan gambar Allah yang tidak kelihatan, berarti kalau demikian Kristus itu dalam bentuk aslinya adalah berada di dalam lingkup Allah. Makanya kalau kita melihat hal ini, kita melihat di dalam Yohanes 14 katakan barang siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Mengenal aku, mengenal Bapa. Mengapa demikian? Karena sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 bahwa anak yang di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan apa yang ada di dalam Allah. Allah yang tidak dikenal, Allah yang tidak dapat digambarkan, dan Allah yang tidak pernah dilihat. Dengan demikian, kalau dikatakan ada di pangkuan Bapa, berarti dia itu seesensi dengan Bapa. Karena apa? Karena dia duduk sebagai firman-Nya yang dari kekal sampai kekal tinggal di dalam Allah. Dan dengan demikian kita tahu bahwa dia bisa bangkit dari antara orang mati karena memang dia berada di dalam lingkup Allah. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 3, coba baca. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman. Ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam pengakuan iman Nikia. Terang yang keluar dari terang. Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Mengapa dia dikatakan gambar dari kemuliaan Allah atau cahaya kemuliaan Allah? Karena Allah itu mulia. Ya, karena Allah itu mulia. Maka segala sesuatu yang keluar dari Allah itu pun juga mulia. Ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa mengapa dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itu juga dipertegas di dalam Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya kan? Jadi Yohanes 1:14 saat-egen itu, ya kan? Artinya bahwa firman telah menjadi daging. Berarti kalau demikian, mengapa tidak diterjemahkan telah menjadi manusia? Tetapi dikatakan telah menjadi daging, artinya bahwa daging yang dikenakan oleh Sang Sabda ini adalah totalitas daging kemanusiaan. Masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Karena itu Yesus dikatakan sebagai manusia yang utuh atau dikatakan anthropos, sang manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia. Dan bangkitnya Yesus dari antara orang mati di samping menunjukkan bahwa dia tidak tersentuh oleh maut, sekaligus dia menunjuk bahwa aku inilah Allah. Meskipun aku ini bukan Allah itu sendiri, karena Allah itu adalah Bapa, dan aku dapat dikatakan sebagai Allah karena aku tinggal di dalam Allah. Dengan demikian aku seesensi dengan Allah. Makanya dia tidak tersentuh oleh maut. Di dalam kidung-kidung gereja, kalau kita melihat bahwa penipu telah tertipu.
Kenapa? Karena setan berpikir bahwa matinya Kristus adalah sudah segala-galanya. Sudah beres. Tapi kenyataan iblis memakan daging daripada Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia itu, dia tidak mampu. Dan dia bangkit, maka dikatakan penipu telah tertipu. Saudara, dari sini ada yang bersorak. Ketika Yesus itu mengambil keberadaan baru dalam dirinya yang sebelumnya tidak ada, yaitu keberadaan sebagai manusia, ada orang mengatakan kalau demikian Yesus itu tercipta, ya kan? Di dalam Exodus bukan. Kalau demikian Yesus tercipta, enggak. Yesus menjadi manusia. Daging yang dikenakan itu dicipta sendiri dan dikenakan sendiri. Ya, kenapa? Allah berkeinginan Yesus atau Sang Sabda yang mengeksekusi. Jadi kalau demikian dengan menjelmanya Sang Sabda ini, maka ada dua keberadaan, ilahi dan manusia, yang menyatu dalam satu hipostasis Sang Firman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada waktu Yesus itu menjelma menjadi manusia, Yesus itu mempunyai dua roh, ya, roh ilahi dan roh manusia. Tidak. Rohnya ya roh manusia. Roh ilahi itu adalah Roh Kudus. Nah, apa yang ada di dalam diri Allah? Roh Kudus mempunyai kehidupan sendiri, ya. Firman mempunyai kehidupan sendiri. Jadi penjelmanya Sang Sabda itu menjadi manusia. Tidak berarti ada roh Allah, ada roh manusia, enggak. Karena Sang Firman without the Spirit is life, tetap hidup karena mempunyai kehidupan sendiri, sebagaimana roh itu juga mempunyai kehidupan sendiri. Makanya kalau dikatakan ada roh Bapa, roh Anak, dan roh Kudus, itu sebenarnya adalah roh yang sama. Karena apa? Karena di dalam Allah yang bersifat Tritunggal itu selalu diam mendiami. Bapa tinggal di dalam Anak, Anak tinggal di dalam Bapa, di dalam roh. Sehingga pada waktu roh itu menyampaikan kasihnya kepada Anak, dan dari Anak dikembalikan kepada Bapa di dalam roh, maka ketika roh itu ada di dalam Anak, dikatakan sebagai roh Anak. Nah, ketika dia memberikan balik apa yang diberikan Bapa dari Anak kepada Bapa di dalam roh, roh ada di dalam Bapa, dikatakan sebagai roh Bapa. Tetapi ketika dia ada di dalam dirinya sendiri, mengatakan Roh Kudus. Jadi roh Bapa, roh Anak, dan roh Kudus itu adalah roh yang sama. Nah, dengan demikian jelas bahwa bangkitnya Yesus dari antara orang mati ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi mungkin karena apa? Karena dia yang mengeksekusi dari ketidakadaan menjadi ada. Pertama. Yang kedua, dengan bangkitnya Yesus dari antara orang mati, berarti maut, setan, dan neraka itu telah dihancurkan. Karena itulah, tidaklah heran kalau dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup. Coba 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Iya, benar. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Iya, jadi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman, kepercayaan kita. Makanya
kebangkitan Kristus itu adalah sebagai landasan iman kepercayaan Kristen. Nah, seluruh jagat saat ini kalau ketemu satu sama lain mengatakan Kristus anesti, Kristus anesti, Kristus telah bangkit, sungguh Dia telah bangkit. Ini adalah merupakan perayaan yang terbesar bagi orang-orang percaya. Bukan Natal, tetapi adalah Paskah. Dan Natal itu merupakan awal karya daripada Kristus, dan pungkas daripada karyanya adalah bangkitnya Kristus dari antara orang mati. Nah, ini kesalahan banyak orang. Dianggap bahwa Natal itu perayaan terbesar. Bukan. Di dalam gereja awal, perayaan terbesar bukan terletak pada Natal, tapi terletak pada Paskah. Nah, karena realisasi keselamatan inilah, maka dengan bangkitnya Kristus dari antara orang mati, mereka ini berkumpul. Bak anak ayam yang kehilangan induk. Untuk apa? Untuk mengingat Kristus yang adalah gurunya. Di tempat yang terpisah dengan pintu terkunci, mereka berkumpul. Nah, Kristus datang di tengah-tengah mereka, damai sejahtera di antara kamu. Dengan menunjukkan tangannya yang terpaku, dengan lambungnya yang robek karena tombak, menunjuk pada artian bahwa memang Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya, nah ini menunjuk pada artian bahwa Dia memang betul-betul tidak tersentuh oleh maut. Tetapi Thomas yang tidak ada di situ, ketika diberitahu bahwa mereka telah melihat Kristus, aku tidak percaya. Sebelum aku melihat tangannya yang dipaku dan mencucukkan jariku ke lambung yang telah robek. 8 hari kemudian Thomas bersama dengan mereka di rumah yang sama. Yesus datang di tengah-tengah mereka, nah, dan mengatakan damai sejahtera di antara kamu. Nah, Dia datang dengan pintu terkunci. Bagaimana bisa? Nah, para bapak gereja mengatakan bahwa tubuh kebangkitan Kristus itu adalah terhalus dari yang terhalus. Nah, terhalus dari yang terhalus. Nah, dari situ kita dapat melihat apapun adanya itu bisa ditembus oleh tubuh yang dimuliakan itu. Lalu bagaimana tubuh yang dimuliakan itu? Ada orang mengatakan seperti itu. Apakah seperti bentuk? Iya. Bentuknya seperti kita. Kalau Mas Andri nanti ya seperti Mas Andri bentuknya. Tetapi mempunyai kualitas yang beda. Kualitasnya apa? Kualitas kekekalan, kualitas kesempurnaan, kualitas kemurnian, dan kualitas kesucian. Sehingga dengan demikian tidak bisa dihalangi oleh tembok atau halangan apapun. Sehingga dia bisa tembus di dalam rumah yang terkunci itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita pun juga akan mengalami hal yang sama dengan percaya pada Kristus. Karena itulah gereja pada saat ini dengan bangkitnya Kristus selalu bergerak, berdiri, dan memberitakan Kristus kepada orang lain. Karena keselamatan itu tidak ada di nama lain kecuali Yesus. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Ya kan? Jadi kalau demikian keselamatan ini bukan konsep. Ya, keselamatan itu adalah sosok. Siapa? Kristus. Nah, kalau seseorang tidak menyatu tunggal dengan Kristus, maka jangan pernah berpikir bahwa kita akan diselamatkan.
Jangan pernah berpikir bahwa kita akan diperbaharui. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Jangan. Ya. Karena apa? Karena selamat dan tidaknya tergantung kepada bagaimana kita menyatu dengan Kristus. Makanya di dalam gereja ortodoks itu tidak pernah ada kata-kata yang mengatakan keselamatan bisa hilang atau tidak. Tidak ada. Ya. Karena apa? Karena ada pertanyaan balik adalah apakah Kristus itu bisa hilang? Jawabannya pasti tidak. Kalau Kristus tidak bisa hilang, berarti keselamatan itu tidak bisa hilang. Dengan demikian jelas yang hilang dari keselamatan adalah kita. Artinya tidak menyatu dengan Kristus, berarti tidak diselamatkan bakaran yang tidak menempel pada pokok anggur. Nah, caranya gimana? Caranya adalah melalui baptisan. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, para siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena di dalam baptisan itu kita menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Tidak mungkin itu terjadi. Itu adalah khayal. Nah, inilah misterinya. Nah, kita menyatu dengan kebangkitan atau kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu adalah melalui Roh. Sehingga dengan demikian baptisan itu juga dapat dikatakan sebagai baptisan Roh. Karena yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus. Jadi baptisan Roh ini bukan kena-mengena dengan samalah kata, samalah kete, tidak. Tetapi itu adalah penunjuk baptisan itu sendiri. Karena di sana kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi apa yang terjadi sekarang dengan Thomas itu? Akhirnya dia percaya, aku percaya. Karena kamu telah melihat aku. Barang siapa yang percaya dengan tidak melihat, itu yang lebih baik. Jadi ini adalah berbicara iman. Nah, iman pada Kristus yang telah bangkit itulah merupakan suatu landasan, merupakan suatu fondasi, dan merupakan suatu dasar kita untuk mendapatkan apa itu keselamatan. Dengan demikian, peganglah Kristus. Jangan kita seperti Thomas, tapi peganglah Kristus di dalam hati kita, karena di sana harapan kita, keselamatan kita, dan pembaharuan kita. Kemudian dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.